Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu dalam Sabat Sermon Program lewat HLM TV, Heavenly Light Ministry. Lighting the world, serving the Lord. Bersama saya, Pendeta Dale Sompotan. Judul firman Tuhan kita pada hari Sabat ini adalah Janji Tuhan. Sebelum kita akan membahas lebih dalam akan firman Tuhan kita pada hari Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah pencipta, pemelihara, penebus kehidupan kami. Kami datang kepadamu memohon kiranya kuasa Roh Kudus sorga bersama-sama dengan kami, manakala kami akan mempelajari, membahas akan firman Tuhan dengan satu tujuan supaya kami boleh mengerti firman itu dan selanjutnya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pernahkah saudara memperoleh janji dari seseorang? Sudah pasti kita pernah memperoleh janji dari seseorang. Entah itu keluarga kita, istri, suami, orang tua, anak-anak kita. Ataupun entah itu dalam pekerjaan kita. Bisa saja janji itu datang dari atasan kita, ataupun rekan kerja kita, atau bisa pun bawahan kita, ataupun dari siapa saja. Yang pasti janji itu ada di dalam kehidupan kita, dan kita sering atau paling tidak sesekali menerima, mendengar yang namanya janji. Pada saat ini kita akan berbicara tentang janji Tuhan bagi kita. Apa bedanya janji dari manusia dengan janji dari Tuhan? Satu hal bedanya, janji dari manusia memang mungkin ada yang ditepati, tapi kadangkala ada yang tidak bisa ditepati. Sementara itu, janji dari Tuhan itu pasti ditepati. Janji dari Tuhan itu sifatnya sudah pasti akan ditepati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan juga melihat bagaimana janji Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita. Yang janji itu sudah pasti berbeda dengan janji dari manusia. Kalau janji manusia tidak ditepati, seringkali kita jatuh di dalam kekecewaan. Tapi janji dari Tuhan tidak seperti itu. Tuhan pasti akan menepati janjinya di dalam kehidupan saudara dan saya. Pemirsa HLM TV yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak sekali janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Janji itu kalau kita mau telusuri satu persatu, ada banyak sekali yang kita bisa temukan. Namun pada saat ini, saya ingin membagikan satu janji Tuhan untuk kita semua. Untuk menjadi perenungan bagi kita, bagaimana kita di dalam kehidupan kita berpegang kepada janji Tuhan tersebut. Mungkin saat ini pemirsa HLM, ada yang sementara bergumul dengan persoalan kehidupan yang berat. Baik itu persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam pekerjaan, ataupun sementara bergumul dengan yang namanya masalah kesehatan. Maka penting sekali untuk kita boleh melihat dan boleh mengetahui yang namanya janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang saya mau bagikan pada saat ini untuk menjadi berkat rohani sepanjang hari Sabat ini adalah satu janji Tuhan yang begitu terkenal, yang kita temukan di dalam Alkitab, yang tertulis di dalam buku Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13.
Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13, satu ayat yang sudah sangat biasa dengan kita, tetapi memiliki arti makna yang luar biasa berdampak untuk kehidupan kita masing-masing. Apa yang disebutkan di dalam janji firman Tuhan ini adalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ingat dengan seorang petinju legendaris kelas berat dari Amerika Serikat yang bernama Evander Holyfield. Dalam satu pertarungan bergengsi yang dia lakoni, dia pernah menggunakan ayat ini di baju kostum yang dia gunakan ketika dia akan bertarung di atas ring. Dia menuliskan ayat ini di dalam baju kostumnya, yaitu Philippians 4 verse 13. Filipi 4 ayat 13. Bagi Holyfield, ketika dia bertanding, maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagi Holyfield, mungkin dia bisa menanggung gempuran lawan, dia bisa menanggung jab, uppercut dari lawan dengan pertolongan Tuhan. Itu makna ayat ini apabila kita bisa menelaah dengan dia memasang ayat ini di baju kostumnya. Bagi saudara dan saya, apakah demikian juga? Tentunya bagi kita secara rohani, mungkin tidak seperti Holyfield yang menggunakan ayat ini dengan tujuan khusus secara fisik di dalam pertarungan tinju kelas beratnya. Bisa jadi bagi Holyfield itu sumber keyakinan untuk menang, dan itu tidak salah. Namun apakah demikian maksud daripada ayat tersebut? Apakah demikian maksud penggunaan ayat tersebut? Mungkin kita bisa sebutkan tidak demikian. Kenapa? Karena maksud penggunaan ayat tersebut adalah untuk keseluruhan kehidupan kita secara holistik. Ketika Rasul Paulus menuliskan nasihat ini kepada jemaat di Filipi, dia menyampaikan kepada mereka bahwa segala perkara yang terjadi di dalam kehidupannya, entah itu perkara yang baik, perkara yang buruk, situasi yang baik, situasi yang buruk, pengalaman demi pengalaman yang dia hadapi, semuanya itu dia bisa tanggung bersama-sama dengan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang besar di dalam perjanjian baru. Seorang rasul yang menuliskan begitu banyak ayat, bahkan mayoritas buku di dalam perjanjian baru dituliskan oleh rasul besar ini. Seorang rasul yang mengadakan kurang lebih 3 kali perjalanan misionaris mengelilingi Asia Kecil. Seorang rasul besar yang mendirikan, mempelopori perintisan jemaat-jemaat di Asia Kecil. Tentunya ada banyak beban-beban persoalan yang dia hadapi. Ada banyak tantangan yang dia hadapi. Seringkali dia diancam oleh kematian. Seringkali dia diancam oleh orang-orang yang tidak senang dengan kegiatan penginjilannya. Seringkali dia harus kewalahan dengan masalah ekonominya untuk mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Seringkali dia kecewa mendengarkan tempat yang dia rintis, iman mereka telah berbalik daripada Tuhan. Ada banyak hal di dalam kehidupan Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus, rasul yang besar itu, dia menyerukan kepada jemaat di Filipi bahwa semuanya itu dia bisa tanggung di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kepadanya yang namanya kekuatan. Tuhan yang sama memberikan kepada kita juga kekuatan ketika kita mampu menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupan kita. Mungkin tidak seperti Rasul Paulus, tetapi bisa saja mirip-mirip pergumulan, tantangan, masalah yang kita hadapi. Apa yang dituliskan Rasul Paulus memberikan keyakinan kepada kita bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Dengan kekuatan, persediaan kekuatan yang Tuhan berikan, Dia pasti akan memberikan kepada kita kekuatan. Saya ingin baca di dalam letters nomor 45 tahun 1893 paragraf 33. Di sana ada tulisan seperti berikut. Saya ingin agar semua dapat menyadari kemungkinan-kemungkinan dan kesempatan-kesempatan
apa yang ada bagi semua orang yang menjadikan Kristus kekuatan dan kepercayaan mereka. Satu kutipan yang penting bagi kita bahwa kita dihimbau untuk menjadi yang namanya orang-orang pengikut Kristus yang sejati, orang-orang Kristen sejati, yaitu orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai sumber kekuatan dan sumber kepercayaan kita. Ini sama selaras dengan yang pernah digunakan oleh Rasul Paulus. Sumber kekuatan kita dari Tuhan dalam menanggulangi berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tentunya selama kita masih hidup di dunia yang berdosa ini, ada banyak macam pergumulan di kehidupan kita masing-masing. Dan itu berbeda satu orang dengan orang yang lain. Dan kita bisa untuk melewati itu semua dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Allah kita berjanji akan memberikan kita kekuatan untuk melewati segala pergumulan dalam kehidupan kita. Dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Saya ulangi sekali lagi, Dia memiliki kuasa yang tidak terbatas untuk menolong saudara dan saya. Dia yang telah menolong Paulus akan menolong juga saudara dan saya. Karena Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha besar. Apa artinya itu bagi kita semua? Kalimat-kalimat itu tidak lain adalah tidak ada yang terlalu sukar, terlalu rumit, terlalu sulit bagi Allah pencipta kita untuk menolong kita. Dia memilih untuk menggunakan kuasanya itu semua untuk menolong kita, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan kita. Karena firman-Nya adalah kekuatan dan kehidupan. Semua perintah, petunjuk, instruksinya datang kepada kita dengan janji bahwa semuanya itu dapat diwujudkan dalam kehidupan kita dengan syarat iman. Iman membuka kuasa yang dijanjikan untuk hidup yang setia. Ingat, kita harus punya iman kepada Tuhan. Iman ini yang merupakan keyakinan bagi kita bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Di era pandemi COVID-19 seperti saat ini, yang kita sementara lakukan adalah kita berusaha untuk beradaptasi dengan satu istilah yang namanya new normal. Dengan pertolongan Tuhan, kita bisa beradaptasi. Saudara yang sudah bekerja, puji Tuhan, jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan juga. Penyesuaian di dalam peribadatan pada Tuhan dengan protokol-protokol kesehatan. Penyesuaian dengan Tuhan. Saya ingin ambil satu ilustrasi bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan. Di dalam yang namanya uang kertas Amerika. Di sana selalu tertulis yang namanya "In God we trust". In God we trust. Jadi ketika semua orang memegang lembaran uang kertas ini, selalu juga terbayang di sana bahwa di dalam Tuhan kita apa? Kita percaya. In God we trust. Ini satu ekspresi iman yang boleh kita katakan bahwa benar bahwa kita memang percaya di dalam Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Jadi maukah pada hari Sabat ini saudara percaya pada kuasa Tuhan yang telah disediakan bagi iman kita? Maukah kita percaya pada Yesus firman yang menjadi manusia untuk memberi Anda semua kemampuan dan kekuatan untuk melakukan kehendak-Nya? Dan maukah kita untuk bekerja dengan Yesus untuk menjalani kehidupan yang menyembuhkan, menolong, dan memulihkan hidup kita? Terimalah janji dari Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya firman Tuhan pada Sabat ini memberikan kekuatan kepada kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.